Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Dan Inspirahome kali ini kita tuh mau mendatangi sebuah rumah tapi bergabung sama coffee shop. Dan kita akan segera ketemu sama ownernya. Let's go! Halo, perkenalkan nama saya Givari, saya seorang fotografer. Aku Vivi, aku seorang content creator. Dan selamat datang di Rumah Gem. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, halo. Halo, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita terima kasih banget boleh datang ke sini nih, ke rumah Kang Givari. Iya. Yang ternyata memang menarik sekali karena ini rumah di sini, Betul? coffee shop di sini. Betul. Gimana ceritanya nih, Kang? Jadi awalnya tuh emang waktu pas ini mau dibangun itu kita tuh pengen ada rumah, tapi sebenarnya ada usahanya dulu. Jadi belum tahu nih usahanya apa. Oke. Kebetulan saya sama saudara saya dulu barista. Oh. Jadi ada pengalaman lah ya, kita udah tahu tentang kopi dan segala macam. Jadi kayaknya kita boleh nih bikinnya coffee shop aja. Kayak gitu awalnya. Jadi sesimpel oh ya udah jadilah sebuah coffee shop tuh gitu ceritanya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertimbangan ya, karena mungkin kita juga nyobain bisnis A, B, C segala macam. Cuman mungkin lebih apa ya, lebih tersentuh kali ya. Misalnya dulu seneng banget tuh sama kopi, kayak semangat banget. Jadi udah bikin coffee shop aja gitu. Sekarang buat hobi ya. Sekarang juga wah. Oke, nanti kita akan cek ke dalam sini ya. Betul. Nah, tapi sebelum bahas lebih lanjut, aku pengen tahu dulu nih, Kang. Luas tanahnya berapa? Luas bangunan berapa? Jadi luas bangunan ini sekitar 170-an, untuk rumah tapaknya itu di 122. Untuk luas tanahnya itu ini 11 kali 14 ya, jadi ini 11 meteran, bulan 14 sekitar 154 luas tanah. Emang nggak terlalu besar sih sebenarnya untuk bangunannya. Makanya banyak outdoornya kan lebih banyak open plan, open gitu. Oke, dan ini dibangun dari nol sama Ya, betul, arsitek juga? Betul. Arsiteknya disebut ya? Boleh, Dari boleh. Akanoma Studio. Oh, oke. Akanoma Studio. Emang style desainnya udah kelihatan ya? Udah modelnya? kelihatan, biasanya tuh dari atapnya. Oke. Atapnya khas banget Akanoma ini. Kalau lihat karya-karya Akanoma, atapnya mungkin mirip-mirip seperti ini, cuman secara detailnya agak beda. Ini apa nih, Kang? Dari apa nih? Kalau misalkan finishing atapnya ini, kalau material sih sebenarnya pakai material Alderon ini. Tuh, jadi atapnya saran arsiteknya mungkin dari segi budget lebih murah ya, dan nggak terlalu panas untuk area atas karena kita nggak pakai plafon. Nanti kita cek di dalamnya kan. Oke. Gitu. Terus untuk area fasad depannya unfinished look, cuman ini di coating lagi sih. Oh, ini sebenarnya semua di Iya, coating ya? Coating sih. Biasanya kalau nggak, biasanya berapa tahun lumutan biasanya. Lumutan, bener-bener. Nah, ini udah kurang lebih 3 tahun dari ini. Dan tampilannya masih fresh. Masih fresh ya? Seperti kayak rumah baru sih. Betul. Wah, cakep-cakep. Emang apa ya, kayak pas aku ngeliat tuh emang kayak semuanya serba raw material gitu Iya, ya? ya, emang mungkin dari segi visualnya banyak orang sebut industrial ya. Oke. Nah, kita sekarang kan berada di sininya ya. Jadi Iya. ini memang terpisah. Sini area untuk ke Iya, rumah. area sepertinya. buat rumah, di sini area coffee shopnya ibaratnya gitu. Jadi satu pagar memang untuk dua akses. Untuk ke 2 sini. akses betul. Tapi paling biasanya kan kita tuh mikirin gimana caranya customer atau visitor itu nggak bingung ya. Jadi mungkin entrance untuk rumah sama entrance untuk coffee shop dibikin benar-benar paling jauh aja. Oh. Biar kadang takutnya customer malah kesana ngetok-ngetok. Iya. Assalamualaikum lah. Siapa Anda? Jadinya dibikinnya entrance-nya kalau coffee shop itu di mentok kiri. Makanya pas aku tadi datang ke sini langsung kelihatan sih. Oh iya, ini ke coffee shop tuh Iya, sini ya. Sini iya. kan pintunya nggak langsung kelihatan soalnya. Betul. Jadi emang dari segi visual pun mungkin apa ya, kita sebutnya psikologis gitu ya. Jadi orang mungkin lebih condong lihatnya ke sini dulu bahkan. Kayak gitu. Boleh kita ke sini nggak? Boleh, silakan. Dan ini kulihat ada satu pohon ketapang yang udah Ya, lumayan ketapang gede kencana juga. yang sebenarnya dari segi apa ya, untuk peneduh itu enak ya, cuman bersihin daunnya kita Luar tahu sendiri biasa. ya. Cuman ini kebetulan dari arsiteknya udah mikirin juga, ketapang kencana kan agak sedikit merusak akar ya. Yap, Jadi mungkin rusak lantainya ini Iya. akarnya dia. Jadi mungkin agak terpisah jauh dari pondasi bangunan. Oh, Maksudnya di sini pun ada sedikit sekatnya lagi. Jadi begitu dia menjalar mungkin nggak langsung ke Ke sini, pondasi ya. jadi nggak ngerusak si dinding. Ada apa ya, batasannya lagi lah kayak gitu. Oke, dan ini kita langsung melihat satu area outdoor yang cukup Iya. luas. Ini sitting area untuk outdoor lantai 1. Konsepnya bench aja. Biasanya sih customer ya pada ngopi di sini buat yang chit-chat gitu. Yang mungkin sedikit laptop-laptopan itu di lantai 2. Oh, Kayak gitu. Ada juga lantai 2. nah ini yang menarik. Ini apa nih, Kang, di atas ini? Nah, jadi ini sebenarnya mungkin kalau teman-teman lihat ruko atau apa biasanya kan pakainya Yang rolling door itu ya. cuman kita sedikit explore folded gini.
Wih, wow. Iya. Nah, ini bisa ditutup. Nah, ini kalau misalkan udah nutup tinggal digembok aja. Sini. Oh, wih. Ini kerasa banget jauhnya kan, ini panas kan. Nah, Iya, kalau iya, pakai ini iya. jadi bisa jadi kanopi. Dan ini material full dari besi? Full dari besi. Soalnya kalau waktu itu kita pakai rolling door itu kurang aman untuk di area sini. Jadi butuh agak ekstra keamanan lah ya. Kayak gitu. Itu berarti itu ada pemberatnya itu? Pemberatnya, ini kalau nggak ada pemberatnya bukanya berat banget. Jadinya ini biar kita ngebukanya lebih ringan aja sih. Kayak gitu. Wah, canggih. Teman-teman kalau ada yang mau nanya bikin kayak gini di mana, nanya langsung ke Instagram apa TikTok tuh Kang berarti? TikTok, Instagram sama rumah_gf. Oke, teman-teman cek di situ ya. Iya, boleh. Mau kita buka lagi? Boleh. Cuman pas ketika masuk coffee shop ini aku melihat ada unsur kayu yang cukup banyak nih. Iya nih. Jadi emang kita tuh pengen hadirin sedikit nuansa-nuansa kayu di sini. Yang lebih hangat gitu Lebih ya. hangat ya, lebih homey lah jadi ya. Karena ini namanya juga Mangata Coffee House. Jadi emang pengennya tuh homey. Apa tadi namanya? Mangata Coffee House. Mangata. Iya. Apa tuh artinya itu? Jadi aku tuh pengen, jadi gini awalnya tuh barista sama customer tuh pengennya nggak terlalu banyak sekat. Makanya desainnya tuh lebih terbuka. Jadi bisa ngobrol, bisa ngobrol kayak gitu. Nah, jadi mengata itu sebenarnya kata lain dari berkata-kata. Mengata. Nah, gitu kayak berkata-kata jadi mengata gitu. Harapannya tuh dari kata-kata itu jadi sesuatu. Misalkan customer sama barista ngobrol-ngobrol ternyata ada kecocokan apa. Mereka mungkin punya sesuatu project atau punya bisa ide kerjasama, apa segala macam. Bahkan harapannya lebih jauhnya lagi customer sama customer malah yang nggak kenal sebelumnya. Oh. Bisa ketemu, dan itu kejadian. Kalau ini barista kita, namanya Case. Oke, teman-teman kalau ada yang nggak mengata bisa ketemu sama beliau ya. Ya, ini Case jago banget nih buat bikin latte art ya. Dan pas di sini tuh wangi kopinya bener-bener kerasa Iya, banget langsung sih. cium ya baunya ya. Udah. Oke. Jadi lantai satu emang ini lebih khusus buat bar aja sih. Oke. Buat bar aja. Mungkin area sittingnya lebih ke area sana aja, dan itu pun kalau misalkan mau ngobrol sama barista disediain tuh. Jadi ibaratnya ada kan yang pengen ngobrol lebih dekat sama barista, jadi bisa lebih dekat tanya tentang kopi dan segala macam. Gitu. Oke, terus ada apa lagi? Ini kayak juga ada toilet ya? Ya, Kang, di ini area sini ada toiletnya. Nah, ini untuk posisi tangga juga Iya. cukup ini ya, padat nih ya kan? Iya, padat. Karena mungkin alasan space ya awalnya ya. Alasan space, terus juga mungkin kalau karena luasan bangunannya untuk coffee shop jatahnya sedikit, kalau kebagi sama tangga agak lumayan nih. Jadi mau nggak mau kita adjustment dari segi tangga. Jadi tangganya mungkin ini hanya sekitar 130-an lah lebarnya Total di gini sini ya. 130-an. Oke. Gitu. Ke atas? Ayo, let's go kita ke atas guys. Oh, ini dia. Nah, ini jadi ini area lantai 2-nya. Oh, wih asik banget. Ketika berada di lantai 2 ini dan view masih lepas ya Kang ya? Iya ya, ini masih banyak tanah kosong yang pemiliknya udah ada, belum ngebangun aja. Dibangun. Ini biasanya kalau nggak terlalu kabut, Gunung Manglayang masih kelihatan. Oh itu ya? Ya, jadi asik nih ngopi di sini sambil lihat view ke sana, sambil lihat gunung. Ada yang lagi nungguin di pojok sana ternyata. Siapa Anda? Berarti emang area lantai 2 ini full untuk area sitting ya? Sitting area, dan mungkin kalau segi aktivitas banyaknya yang sambil laptopan tipis-tipis ya mungkin ya, kayak gitu. Makanya ada colokan juga ya di Colokan, samping-sampingnya. dan mungkin area dimensi penggunaan meja sama kursinya untuk orang nugas lah, laptop. Kalau di bawah kan beda ya, tapi buat chit-chat banget kan. Iya, buat cita-cita, buat ngobrol banget. Dan ini pas sampai atas aku baru melihat, oh ini yang Kang Givari sampein sih. Iya, betul. Ini ya. Ya, mungkin kalau dari segi tadi kan di fasadnya kelihatan bentuk atapnya. Nah, ini kelihatan dari sisi dalamnya kayak gitu. Cuma emang kalau misalkan punya desain ruang terbuka, pasti harus bergelut sama, apalagi tadi depan masih tanah ya, jadinya kotornya agak lumayan. Ini maintenance-nya pun kita agak cepat, sering langsung kotor lagi. Makanya kita udah sempet tutupin tuh. Tadinya ini semua terbuka kebuka. berarti Wah, itu ya. berbunya parah banget kayak gitu. Maksudnya terlalu berlebihan lah. Berpengaruh, tapi ya tetap ada masuk lah. Tetap ada masuk, Iya. cuma nggak sebanyak itu Ya, gitu. nggak sebanyak jadinya. itu. Jadi itu sebenarnya lebih ke respon luarnya ke dalam sih. Gitu. Jadi luarnya masih raw gitu. Iya sih, kesannya sampai atasnya juga masih raw dan walaupun raw banget, karena ini di coating juga kan? Di coating, ya? di coating. Makanya ketika kita pegang tuh nggak yang terlalu kasar banget Kasar gitu banget ya. biasanya kalau yang raw finishingnya, maksudnya ya udah acian selesai, itu lumutnya lumayan sama agak hitam-hitam biasanya. Iya, Ya, benar. agak hitam-hitam. Jadi kita ngelihat dari situ, kita agak PR di maintenance, mending kita
coating aja. Coating. Dan untuk lantainya, ini pakai apa nih Kak? Ini kalau misalkan untuk, ini bukan cor-coran lantai 2-nya, jadi ini precast. Oh. Jadi awalnya bikin strukturnya dulu dari besi, kotak-kotak gitu, bikin gridnya. Udah bikin gridnya, dibikin plat precast. Jadi ini kayak puzzle dipasang gitu. Kayak plat beton, jadi precast gitu yang udah jadi tinggal dipasang-pasang tok gitu ya. Nah, saya lupa lagi ukurannya berapa sentinya. Jadi agak sedikit tebal, makanya ini mungkin beda kalau kita ngelangkah kayak ada sedikit deng-deng gitu. Oh iya. Ya kan, bukan yang rigid banget. Nah, jadi dia agak sedikit. Tapi itu adalah respon dari yang tadi precast. Cuman ngehemat budget sama ngehemat waktu. Karena kalau ngecor kan ngecor hari pertama, terus ini ngepasangnya itu pas bangunan udah jadi. Jadi pas atap udah jadi udah apa? Baru dipasang platnya. Oh, pengerjaannya cukup berbeda nih teman-teman nih. Beda. Nanti mungkin bisa berapa kasih fotonya pas boleh. lagi bikin apa si lantai 2 ini. Terus finishing atasnya vinyl aja. Oke, dan di situ juga masih ada ruang untuk sholat juga ya? Iya, untuk sholat aja biasa. Mungkin kalau misalkan dari segi detail-detail desain sih saya sukanya sebenarnya ini nih. Apa tuh? Tapi ini belum dikerjain sih sebenarnya. Ini sebenarnya mungkin ada banyak yang nanya nih, kata depannya ini Kak, apa kayak ada topi-topi ini. Ini sebenarnya untuk tanaman tadinya. Oh gitu? Jadi mungkin kayak ada pot kotak gede custom, itu ditaruh di situ, ntar tanamannya bisa tanaman rambat atau tanaman ke atas. Belum dikerjain ya. Berproses. Karena mengisi rumah, mengisi coffee shop ini juga berproses ya teman-teman. Oke, kita ke sebelah? Boleh, kita masuk ke rumah tinggal ini. Oke, sekarang kita lanjut ke rumahnya. Rumah tinggal, betul. Di sebelahnya persis. Iya nih. Ini ceritanya kayak gimana? Kalau untuk dari depannya tadi udah dibahas ya? Iya, mungkin kalau untuk detail rumah tinggal untuk fasadnya, mungkin yang jadi aksen utama tuh biasanya banyak yang nanya roster-roster ini juga. Iya, benar. Ada apa sih di balik roster ini? Ada rahasia. Ada rahasianya, betul. Pasti ada ruangan yang emang butuh sirkulasi Betul, di baliknya. butuh sirkulasi. Apa nih? Laundry? Ini service room sebenarnya. Service. Jadi service room kalau mungkin yang lain pada ditaruh di belakang ya disembunyiin. Kalau kita ditaruh di depan. Karena kalau di depan itu lebih keurus, lebih dilihat. Jadi nggak dibiarin berantakan biasanya. Iya. Tapi kalau di belakang di ujung tuh biasanya kalau udah kotor ya udah gitu kan. Tapi walaupun di depan nggak kelihatan juga sih dari luar. Oke, tapi kalau misalnya di yang rumah tinggalnya ini juga ada aksen yang berbeda sepertinya. Betul, ada ya, aksen bata-bata merah. Ini biasanya buat aksen biar nggak bosen. Sama fasadnya, karena mungkin fasadnya udah abu-abu putih, biar nggak bosan. Ada dua tempat sebenarnya, ada yang bata gini, bata merah ini, sebagian ini sama yang di depan fasad itu masih area, mungkin area balkon ya, area balkon di rumah tinggal itu juga pakai bata merah, biar nggak bosan, cuma biar ada kesan freshnya juga. Dan pembeda ya tentunya. Iya betul. Karena kan kalau dari depan sama kayak kembar gitu. Iya kayak kembar gitu. Rumah kembar. Rumah kembar. Oke, ini pintu masuknya juga sama kayu kayak tadi di betul. Sebelah. Ada cerita apa di sini? Sebenarnya kalau misalkan entrance-nya ini? Entrance-nya ini kalau dibilang ada kebutuhan khusus nggak terlalu ada, cuman kita pengennya lebih compact, sama ini kan kita pilihnya pintu yang dua ya, yang kecil-kecil, jadinya terlalu makan tempat ya, betul. pas dibuka. Betul kali. Bener. Tapi gimana caranya, misalnya kita mau masukin barang masih cukup, masih muat, akhirnya jadi rumah ini. Jadi secara lebar pintunya dia masih lebar, cuman masih dibagi lebar. dua aja. Ini sebenarnya ukuran normal pintu ya, sekitar 130-an, 140. Mungkin agak lebar dikit pintu normal. Cuman kita split dan ini ternyata pas banget nih sama rumahnya. Dan dikasih kaca ya ini ya? Iya kaca. Ini pakai kaca apa? Kaca Oh ya kaca S. Lupa ya. Biasanya di kamar mandi tuh. Iya kaca S ya, benar. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, masuk ke dalam rumah adem ya? Dingin banget ya. Ini pakai AC nggak? Nggak pakai AC. Jadi rumah ini nggak ada yang pakai AC. Oke, tapi adem banget nih. Adem. Berarti secara sirkulasinya ya, juga sirkulasi bagus. Didukung sama mungkin kiri kanan dari bangunan ini belum terlalu banyak rumah. Terus juga mungkin banyak bukaan. Ini kayaknya hampir setiap sisi ada bukaan. Sirkulasinya dari sana ngeflow ke sini. Cross ya? Cross ventilation pakainya. Nah, terus kalau misalnya aku lihat dalam rumahnya tuh aku pikir dibedakan gitu. Mungkin temanya kan dari luar sama, tapi begitu masuk rumah beda. Tapi ternyata ini tetap sama ya? Tetap sama. Konsisten, jadi ya? mungkin karena konsep keseluruhan bangunan ini secara visual tuh industrial, tapi untuk secara konsepnya itu sebenarnya rumah compact dan rumah budget ya. Jadi ngomongin soal budget ntar kita bakal bahas di akhir video. Jadi kalian tonton terus aja di akhir video. boleh. Nah, ini kan berarti rumahnya 2 lantai ya? Betul, 2 lantai. Untuk di lantai satunya ini ada apa aja nih? Pertama, untuk lantai 1 ini konsepnya tuh open plan. Jadi ibaratnya dari ujung ruangan bisa ngelihat ujung ruangan ya.
Di sini ruangan pertama ada dapur. Justru mungkin banyak yang kalau rumah zaman dulu kali dapur di belakang. Di belakang. Ini kita taruh di depan. Malah focal point ini di dapur. Cuman kita sebenarnya ini dapur biasa aja. Dapur biasa aja. Dapur biasa aja. Maksudnya bukannya jadi vokal lah. Bukan jadi vokal gitu ya. Untuk fungsi ya, dapur fungsi ruang aja di sini di depan. Jadi pas dari masuk emang biasanya dilihat pertama kali orang-orang dapur sih ya. Cuman untuk area sini ada living room. Jadi emang karena lah terbuka, area sini jadi living room. Biasanya kita ngabisin waktunya tuh banyaknya di sini. Di sini ya? Iya, kayak gitu. Awalnya mungkin kalau di sini kan kelihatannya kayak meja makannya ya. Nah, cuman kita jadinya cuman tempat aja, jarang dipakai. Sebenarnya ini meja makannya berfungsi nggak? Sebenarnya jadinya berfungsi buat naruh-naruh makanannya aja. Tapi nggak buat makan kan? Makannya jadi di sini. Iya sih, benar. Ketebak banget Iya. Di situ makannya. Ya, aktivitas saya sama istri biasanya 90% kayaknya di sini deh. Kalau ini wastafelnya emang sengaja ditaruh di tengah-tengah ya? Jadi ini ada cerita sedikit. Ini kan dibangun 2021-an. Oh, pas COVID? Nah, itu tuh emang butuh wastafel deket. Dari plan awal ini nggak ada wastafel sebenarnya. Ini kayak terbuka aja? Terbuka aja, ini sebenarnya inner court awalnya. Inner court aja. Dan ini atas terbuka. Cuman ketika udah diaplikasiin, ternyata bocornya terlalu berlebih karena debit airnya misalnya dari atas nih jatuh ke hujan ke bawah terlalu jauh, jadinya kemana-mana. Nyiprat kemana-mana gitu ya, oke. Jadi ditutup, kayak gitu. Tapi di sini tuh tempat livingnya tuh bener-bener enak banget ya buat nyantai ya? Iya, biasanya kebayang sih. Kalau nyantai aku di sini, kayaknya hampir seharian deh kayaknya. Dari mulai, mungkin kalau zaman sekarang gitu ya, satu ruangan dipakai banyak aktivitas ya, kayak makan dia di sini, main game aku di sini juga, terus nonton, terus nyantai, bahkan semuanya lah. Multifungsi lah jadinya emang gitu. Di sini ditaruh sofa, tapi jangan lupa karpet juga ya, karena kita lesehan gitu loh ujung-ujungnya. Karena di sini aku biasanya pakai beanbag kan di sini, jadi nyantai-nyantai leha-leha di sini. Iya, terus ini aja belum dibuka aja udah adem, apalagi kalau misalnya ini dibuka ya. Boleh, ini bisa dibuka. Bisa dong, bisa. Jadi ini emang modelnya unik juga ya, Mas? Iya, custom. Jadinya emang bisa dibuka keluar. Ini dari arsiteknya kah yang emang udah menggambar seperti ini? Iya, udah ada planningnya. Oke. Agak susah dikit. Menarik juga ya. Oh, folding ya? Folding, iya. Langsung menyatu dengan alam ya? Iya, langsung menyatu dengan. Kalau di belakang ini emang tadinya mau dibikin kayak gimana? Tadinya tuh sebenarnya vertical garden. Pengen vertical garden, tapi mungkin karena agak susah terkontrol ya, mereka kayak sampai ke dinding-dinding jadinya kemana-mana. Terus akarnya pun udah masuk ke paving block pas kita cek semua. Jadi akarnya tuh emang bener di bawahnya. Ternyata susah juga nih ngerawat taman kayak gini. Ternyata. Tapi ini kena matahari nggak pertanyaannya? Kena. Oh, kena ya? Pagi kena. Pagi kena. Okay, tadinya tuh dibuka atasnya, tapi karena hujan angin ya, jadinya sampai masuk-masuk. Makanya akhirnya kita putusin. Berarti ini sama kayak tadi inner court itu ya? Iya. Tapi di situ tuh walaupun ditutup masih ada udara buat masuk kan? Nggak full tertutup gitu loh, masih ada lubang-lubang tuh. Tapi secara keamanan juga aman ya jadinya ya? Sebenarnya aman sih, jadi waktu pas emang di planning, ini tuh yang kita tutup ini, itu bareng sama yang tadi coffee shop bikin folded. Itu buat, jadi pas tahu emang di sini ternyata ada urusan keamanan yang harus lebih gitu ya dari desain, jadi langsung ditutup sama kita kayak gitu. Oke, udah jadilah seperti ini. Betul. Oh, ini ada pintu? Ya, ini ada pintu ke garasi belakang. Jadi kalau dari segi planning, ini tuh ada garasi di sebelah sana. Kayak gitu. Jadi garasi ini bisa masuk lewat garasi. Berarti lewatnya sini ya langsung. Dan udah disiapin tangga monyetnya ini ya? Nah, ini sebenarnya buat maintenance ya. Siap. Ada lagi? Ini buat tempat sepeda nih, di samping sini. Sepedanya masih dipakai nggak? Masih. Oh, kalau enggak sih mau aku beli. Ini apa namanya? Sepeda COVID bukan? Iya, juga COVID tahu lagi. Gitu. Jadi sekarang buat naruh sepeda sama kalau misalkan emang pengen udaranya lebih banyak lagi bisa dibuka juga. Dibuka full ya semuanya. Gitu. Oke, nah di sini padahal di sebelah udah ada coffee shop ya, tapi ternyata di rumahnya masih ada lagi loh. Iya ya, karena mungkin kurang ya. Saya terlalu hobi ya sama sangat kopi cinta ya sepertinya. Aduh, saya tuh karena mungkin dari dulu yang tadi saya sebutin barista ya. Jadi mungkin lambungnya settingannya udah settingan butuh kopi banyak gitu ya. Jadi kadang saya tuh kalau ngomongin shot espresso kayaknya 45 shot lah. Ya mungkin kalau latte 2 gelas latte gitu sehari. Ya dikurangin kalau cinta banget. Gitu. Alasannya biasanya kenapa ada bar corner di sini buat konten, karena aku ngonten kopi juga. Sama biasanya kalau beans sebelah kan beans komersil ya. Kadang aku pengen explore beans mana, jadinya udahlah buat punya sendiri gitu. Buat beans explore. Aku ada satu pertanyaan. Apa ini? Jadi sebenarnya Givari ini barista, betul, fotografer atau arsitek? Nah.
Iya, dulu kuliahnya kuliah arsitektur, tapi bukan arsitek. Kuliahnya kuliah arsitektur, tapi bukan arsitek. Akhirnya karena mungkin arsitek itu, ya mungkin teman-teman arsitek yang sekarang jadi arsitek hebat-hebat lah ya. Mungkin saya tidak termasuk di dalamnya, jadi saya jadi fotografer aja gitu. Merendah. Biasa orang-orang. Dan dulu awalnya justru saya fotografer F&B dan fokusnya di kopi. Jadi fotografer kopi dulu awal-awal. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke service areanya ya? Iya, ini service area. Biasanya di sini tuh tempat nyuci piring, nyuci baju, sama mungkin tempat storage yang nggak terlalu sering dipakai tapi masih dibutuhin. Oke. Kita lanjut lagi ke sini. Berarti kalau di sini untuk penyimpanan sepatu ya, di bawah tangganya, storage-nya. Karena mungkin di desain awalnya tuh ini rumahnya bukan buat kita spesifik. Awalnya kan karena sebelahnya, emang ini tadinya mau bangunan komersil tadinya. Jadi rumah tinggalnya ini mungkin jadi rumah sewa. Nah, terus sebelahnya ada coffee shop-nya. Jadi emang komersil banget kan. Nah, tapi ternyata jadiin rumah sewa, kita tinggalin dulu aja biar nggak rusak. Dan ternyata kalau mungkin rumah sewa itu nggak terlalu banyak storage ya. Kan mungkin datang di koper ya sementara udah. Ternyata kita kurang untuk storage. Jadi mungkin area bawah tangga kita maksimalin aja buat storage di sini. Dan ya udah terbuka ya sebenarnya. Terbuka aja ya kayak gitu. Oke, dan di sebelah sini ada kamar mandinya. Ya. Jadi untuk kamar mandi sendiri lantai 1 ini ada 1 kamar mandi, di lantai 2 ada 1 kamar mandi juga. Udah, kita lanjut ke atas. Boleh? Sepertinya ada yang menarik dari cerita tangganya nih, kalau aku lihat. Jadi tangganya sendiri dari ukurannya mungkin lebarnya nggak terlalu lebar ya, ini mungkin sekitar 80-an cm. Iya, oke. Dan mungkin yang paling kerasa itu dari naik antara pas naiknya mungkin agak lebih tinggi dari tangga biasanya. Ini biasanya siasat dari space lahan, terus juga mungkin budget. Tapi nggak terlalu bahaya ya, jadi nggak sampai yang bahaya gitu si tangganya. Ya udah dipertimbangkan lah segala faktor itu, dan pada akhirnya yang terbaik seperti ini. Iya, dan kemarin kita nyobain pindahin sofa tuh masih bisa kok, sofa yang ini. Terus kita diangkat itu masih bisa. Jadi secara dari ukuran masih sanggup lah untuk naikin barang. Cuman mungkin kalau misalnya lalu lalang berdua itu agak sempit ya. Agak sempit. Jadi kita satu-satu, ayo silahkan kita ke atas. Ke atas. Oh iya, kerasa agak tinggi ya. Tapi betul. Ini udah balik lagi ya, tergantung penghuninya juga. Penghuninya juga udah oke, berarti udah oke gitu. Saya biasanya ntar teman-teman ada yang komen gitu loh. Nah, ini kalau di sini tadi kan lantai 2-nya untuk ngopi-ngopi ada view-nya. Betul. Nah, kalau di sini ceritanya apa nih kalau di rumah? Jadi lantai 2 ini kita fungsiin untuk tempat kerja. Jadi kelihatan sendiri ya, sangat fotografer ya. Iya. Sampai ada flash di sini dan mungkin banyak tripod segala macam. Saya juga kadang tag konten atau tag produk di sini. Kayak gitu. Jadi ibaratnya bisa jadi tempat kerja. Studio ya? Saya bisa bilang mini studio kali ya. Mini studio. Terus kalau bisa beres foto, langsung post pro di sini. Awalnya tuh saya meja kerjanya cuma 1, saya doang di sini. Cuman mungkin ternyata dia juga butuh untuk ngedit konten dan segala macamnya. Jadinya kita bikin 2. Mungkin banyak yang bilang apa he and she ya tempatnya ya. Ada dua buat dua-duanya kerja bareng. Kebetulan kita juga suka gaming sih, jadinya kita main game bareng di sini. Wah. Ini nge-party mainnya ya gitu ya. Terus di sini masih ada tempat untuk santainya juga, dikasih karpet. Ini tempat buat santai juga. Terus ini masih ada bukaan yang bisa dibuka. Cukup besar juga bukaannya. Cukup besar. Dan ini juga untungnya walaupun menghadap barat, tapi kerasa panasnya nggak terlalu berlebihan ya, walaupun banyak bukaan. Karena ini kehalang sama bangunan depan sih kayaknya. Bangunan depan itu cukup tinggi-tinggi. Cuman di beberapa bulan tertentu mungkin mataharinya agak sedikit bergeser ya, benar. Jadinya kerasa. Cuman ya untuk sampai panas banget sih untungnya nggak terlalu, mungkin karena bangunannya pun depannya bukan warna gelap ya. Iya. Jadinya panasnya nggak terlalu masuk. Wah, enak ya. Ini sambil buat duduk kah? Ini bisa. Ini bisa sambil duduk-duduk juga sebenarnya. Soalnya tadi aku mau duduk. Enggak. Jadi awalnya tuh emang pas aku nata kayaknya butuh tempat yang emang pengen mikir diem gitu. Oh, terciptalah ini. Terciptalah ini jadinya. Tadinya mau kursi tapi kursinya nggak ada enak maksudnya. Jadi kalau di sini tuh ibaratnya lebih bisa mikir gitu. Ngelamun. Nah, benar ngelamun. Nah, ini ada ruangan tersembunyi nih kayaknya. Betul. Jadi ini awalnya balkon. Cuman akhirnya menjadi ruang penyimpanan atau gudang ya. Ini kemana ini? Ke sini. Maaf. Ya. Oh, awalnya balkon tapi akhirnya gudang. Awalnya tuh ditutup karena debunya berlebih. Jadi debunya itu bisa langsung masuk ke kamar. Oh, di situ kamar ya? Itu bukan kamar. Oke, dan ini void yang tadi kita lihat. Iya, benar. Yang tadinya awalnya juga ini terbuka. Iya, awalnya tuh
di sini pun ini kan makanya ditutup yang apa? Yang putih-putih ini ditutup karena debunya berlebih gitu. Oke, akhirnya ditutup ya. Tapi masih berfungsi juga sih ya. Iya, akhirnya mungkin karena orang tua juga sering beberapa kali nginep di sini, akhirnya butuh kasur. Ya udah jadinya tempat buat naruh kasur. Buat naruh kasur aja. Oke. Gitu. Oke, tapi nanti ke depannya ini kah? Tadi aku dapat bocoran soalnya. Kayaknya mau pindah emang ke depannya. Iya betul. Nanti ke depannya ada ngebangun rumah lagi. Itu mungkin rumah tinggal yang saya sama istri ini banget lah. Kita banget gitu. Ngedesain sendiri. Iya, ngedesain sendiri. Iya, arsitek cie. Nah, kalau ini ada master bedroom. Boleh masuk? Boleh, silakan. Kalau master bedroomnya sendiri kan biasanya kalau misalnya di rumah juga, wah master bedroom juga sesuatu yang penting gitu kan. Ini kalau konsep dari awalnya udah sesuai kah? Sebenarnya kalau misalkan master bedroom ini nggak terlalu banyak fungsi. Jadi emang benar-benar untuk tidur aja. Bahkan TV nggak ada. Terus juga biasanya cuma buat ganti baju sama tidur udah. Bahkan kita pun kayaknya di luar jam tidur ya, masuk ke ruangan ini kayak dikit banget sih. Bener-bener di luar semua. Jadi emang ini buat tidur aja. Buat tidur aja. Soalnya sisanya ngopi ya? Ngopi, sama motret lah mungkin ya. Kayak gitu. Oke, tapi ini tuh adem loh. Maksudnya mana ke sana itu tuh view-nya masih sawah ya? Iya, sawah. Kalau di situ gunungnya masih kelihatan. Gunungnya juga masih kelihatan, masih sawah. Terus pakainya kaca nako gitu, jadi kalau dibuka anginnya masuk ya. Iya, anginnya masuk. Nah, ini bukaannya juga besar banget tadi yang kita udah bahas. Terus kasurnya ya udah ditaruh di bawah aja gitu. Tadinya ya, kita udah mau nyoba pakai dipan tapi malah nggak nyambung. Nggak match. Mungkin karena jadi naik jadi kayak sesak gitu ya. Pas mungkin ada dipan yang kecil tapi kita mungkin belum provide, jadinya udahlah coba aja kayak gini dulu. Ternyata kayak gini lebih oke juga sih. Dan gitu. Nyaman juga ya, karena emang buat tidur. Dan ini lemarinya juga terbuka. Iya, paling lemari yang emang butuh khusus aja yang sebelah sini aja nih. Yang butuh laci ya, bentuknya pun drawer ya. Yang bentuknya drawer ya. Drawer, bukan lemari baju, jadi lemari di luar. Kayak gitu. Jadi harus selalu rapi ya tantangannya ya kalau terbuka. Iya, benar. Dan sebenarnya kekurangannya itu jadi tempat nyamuk. Kalau misalnya banyak banget nyamuk yang kalau misalnya digini dikit, nyamuknya langsung pada keluar. Kayak gitu. Jadi perlu dipertimbangkan gitu. Itu juga ada ventilasi dan itu pakai glass block ya? Iya, ini saking debunya waktu itu parah banget, jadinya sampai kita tutup yang sebelah sini sama yang solid. Berarti emang isunya debu ya di sini ya? Debunya kita tuh masalah banget. Masalah banget dengan debu. Sebenarnya bukan masalah dari desainnya sih, tapi ternyata lokasinya itu pembangunannya tidak secepat itu. Jadinya masih banyak yang masih dibangun. Apalagi kemarin rumah sana ngebangun kan. Wah, itu lumayan tuh ngaruh. Iya, lumayan. Kesini semua ya? Iya, betul banget. Oke, dan masih ada satu lagi kamar mandi sama ya? Ini kamar mandi, iya. Nah, ini kenapa ada di bagian showernya tuh kenapa dikasih kayak Tadinya tuh emang mau tipikal shower yang lebih ada tutupnya gitu ya. Cuman mungkin instalasinya belum selesai ya. Oh, mau pakai shower box gitu? Iya, kayak gitu tadinya. Cuman belum. Kita nge-planning itu bener-bener harus dari awal sampai akhir ya. Jadinya kayak gini banyak yang di plan ada, tapi pas diinstalnya malah setengah-setengah, itu juga kurang bagus. Oke, gitu. Ada lagi nggak yang mau diceritain? Ada, ini untuk di ruangan yang sebelah sini, itu sebenarnya tuh, karena sekarang kan jadi mini studio tadi yang sebelah sininya ya, itu sebenarnya masih bisa dipartisi lagi nih, bisa kelihatan besi-besinya, iya. Si besinya udah ada, jadi ini nanti bisa dipartisiin. Nah, mungkin partisinya bisa pakai yang bukan terlalu solid, bukan bata gitu ya. Nah, nanti yang bisa dibuka tutup bisa juga. Buka tutup. Nah, jadi untuk jadiin kamar tuh bisa, atau kamar anak. Nanti udah dapat bukaan juga dari depan. Berarti udah ada planningnya untuk kedepannya juga seperti apa gitu. Ya? Oke, ada lagi mungkin? Mungkin ke lantai 2 udah sih kayaknya. Oke, kita lanjut ngobrol dikit di bawah? Boleh. Oke, sekarang kita udah duduk bertiga nih, Teh Vivi, Kang Givari. Terima kasih kita udah diajakin house tour, woy. Nah, ini sebenarnya saat yang ditunggu-tunggu juga. Kalau boleh tahu, berarti total biaya bangunnya ini berapa nih? Untuk total biaya bangun sendiri di luar jasa arsiteknya ya, itu masih di bawah 500 juta. Untuk termasuk coffee shop, bangunan coffee shop ya. Jadi total tanah semua ini yang dibangun dari mulai coffee shop sama rumah tinggal itu masih di bawah 500. Itu masih sangat terjangkau sih menurutku. Kayaknya untuk yang paling mahal pun ya pasti masih tukang lah. Itu material-material kita cocokin mana yang paling efisien. Oke, itu di luar dari biaya arsiteknya berarti? Iya, di luar biaya arsiteknya. Oke, terus aku juga pas melihat tuh garapannya rapi sih, maksudnya keren. Detail-detailnya masih oke sih sebenarnya. Paling mungkin ada beberapa kayak, kan biasanya kalau kita ngebobok
Terus namanya unfinished ya, kita nggak bobok listrik atau misalkan buat jalur air, itu biasanya belang, itu wajar banget. Terus aku juga mau nanyain ke Teh Vivi ini karena beliau tadi nggak ikut house tournya, ikut di perkenalan aja. Betul. Jadi gimana Teh setelah tinggal di sini gitu kan? Karena kan desain juga kalau boleh bilang emang tidak seperti rumah pada umumnya ya. Iya, betul. Kang ya, gimana tuh kalau menurut Teh Vivi? Kalau awalnya sih karena aku sebenarnya bukan dari Bandung kan, aku dari Bogor. Pas datang ke sini bener-bener dingin sih. Oh, oke. Karena sirkulasinya juga bagus, terus di Bandung. Jadi awal-awal kedinginan. Kita yang lebih adaptif dari segi fungsi ruang mungkin, oh ini bisa dibikin fungsi ini, bisa dibikin fungsi ini. Kita butuh studio mini misalnya, kita bikin sendiri aja. Kita yang lebih adaptif waktu itu pas bangun pas nempatin rumahnya kayak gitu. Overall setelah kalian tinggalin rumah dan coffee shop ini gimana? Nilai apakah sudah cukup puas dengan rumahnya atau gimana? Sejauh ini happy banget sih ya. Seru sih. Seru. Sebelah coffee shop, terus sampingnya tinggal. Ya. Yang paling Gak pernah sepi lah gitu. Gak pernah sepi, bener. Jadi karena aku tuh orangnya suka ngobrol ya. Jadi kalau kesini ngobrol sama customer, ngobrol sama barista, jadinya tuh ada teman terus rasanya. Jadi nggak bosan lah kan kalau kita tinggal masih berdua gini. Jadi kalau tinggal ngobrolnya mesti ada orang lain, tapi nggak harus jauh-jauh keluar rumah gitu ibaratnya. Oke. Kayaknya cukup segitu dari kita kali ini. Buat teman-teman yang masih penasaran pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kang Givari atau Teh Vivi, bisa kemana? Bisa lihat konten TikTok kita ya di @rumah_gf. Di Instagramnya juga sama rumah_gf. Oke, tadi udah dibahas belum ya sama Miftah? Apa itu GF Kang? GF tuh Givari Vivi. Kita agak narsis ya. Sangat narsis sekali ya. Ya udah dinamain berdasarkan yang lain rumah apa, rumah dinamain ini nama sendiri aja. Rumah GF tuh G dan F ya. Rumah sendiri ya. Givari dan Vivi. Oke, ya udah kalau gitu teman-teman, thank you banget udah nonton episode Inspirams kali ini. Semoga bisa menginspirasi beneran dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kita, follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana, Instagram Inspirams dan TikTok Wicak Miftah dan Inspirams. Dadah. Ciao. Halo, perkenalkan nama saya Givari. Aku Vivi. Selesaiin dulu. Oke. Selesaiin dulu. Sorry. Apa namanya nih? Ya. Bukan gelas blok dong. KCS. Oh ya KCS. Gitu. Ini masih bagus sekali